Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan aplikasi penggajian. Ya, lumayan sangat sederhana untuk tugas akhir atau skripsi. Pertama kita mulai dari user dulu ya. Dari user kita coba entry usernya misalkan UFR03. Namanya tes. Nah, ini status usernya itu kalau sudah ada silahkan dipilih kalau sudah ada. Kalau belum ada boleh diketik dulu operator misalnya itu. Kemudian passwordnya 12345. Misal kita simpan. Nah, kalau mau diedit klik aja di sini, klik tes edit lalu kita simpan. Kalau mau di-delete klik di sini. Kemudian klik hapus jawab yes. Kemudian untuk pendapatan, nah ini pendapatan sebenarnya cara ngisinya sederhana sekali ya. Misalkan ketik aja 11, enter, kemudian misalkan apa sih, lain-lain juga, misalkan gitu. Simpan, kalau mau diedit, diklik di sini, lain-lain juga edit, kemudian klik simpan. Kalau mau di-delete, kita delete di sini, klik di situ, hapus. Gitu. Kalau mau nyari, cari aja di sini. Nah, tunjangan anak misalkan klik gitu. Oke. Nah, sebenarnya data-data ini udah saya setting sedemikian rupa supaya dia tuh benar-benar terurut di dalam transaksi penggajian. Gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan anak, ini sudah saya setting sedemikian rupa. Usahakan ini tidak dihapus susunannya gitu ya. 1 sampai 10 usahakan tidak dihapus susunan. Kemudian untuk potongan, nah untuk potongan di sini ada potongan PPh 21, BPJS, simpanan koperasi dan lain-lain. Kalau mau ngisi yang lain silahkan diisi aja di situ. Misalkan potongan nomor 6 misalkan. Kemudian untuk karyawan, nah ini karyawan secara otomatis ID-nya berdasarkan tahun masuk 2022, kemudian bulan masuk bulan November. Dan dia ternyata adalah karyawan yang ketiga yang masuk di bulan November. Sebagai contoh di sini sudah ada 2 orang karyawan yang sudah saya entry, mulai nama, jabatan, gaji pokoknya berapa, tunjangan jabatannya berapa, tunjangan keluarganya berapa. Silakan diisi. Nah, kalau mau diedit ya silakan diedit aja ya. Seperti tadi cara ngeditnya. Kita akan mulai dengan transaksi penggajian. Klik di sini penggajian. Nah, di sini tuh kalau misalkan seorang karyawan diklik memunculkan pesan data gaji karyawan tersebut bulan dan tahun ini sudah di-entry. Berarti emang karyawan itu sudah gajian di bulan ini. Nggak boleh gajian 2 kali. Kita sekarang akan coba pilih karyawan yang nomor 1. Nah, ini secara otomatis gaji pokoknya masuk, tunjangan jabatannya masuk, tunjangan anaknya 0. Kenapa 0? Karena dia belum punya anak, ceritanya gitu. Lemburnya, bagaimana cara mengisi lembur? Nah, di sini diisinya, lemburnya berapa jam? Jumlah jam lembur misalkan 30 di bulan ini. Maka secara otomatis angka lemburnya muncul, angka uang lemburnya muncul. Kemudian ini sifatnya pengurangan ya. Seandainya dia sakit 1 kali, nah maka ini udah mulai berkurang nih, ada pengurangan nih. Uang transportnya berkurang, uang makannya berkurang. Ada izin 1 kali di bulan tersebut, dia berkurang lagi nih, berkurang lagi. Bahkan di sini ada alfa 2 kali misalkan. Nah, dia berkurang lagi. Oke, jadi jam kerja, jumlah masuk kerjanya sebanyak 23 hari. Jadi hitungannya cut off-nya itu dari tanggal 24 Oktober sampai 24 November. Jadi jumlah hari kerjanya total ada 27, tetapi masa kerja dia hanya 23. Kenapa? Karena ada sakit, ada izin, dan ada alfa. Tapi dia pernah lembur sekian.
Nah, nanti tinggal kita, oh sorry, dalam hal misalkan di sini ada insentif 250.000, enter. Nah, maka dia bertambah nih. Kemudian potongannya juga bertambah karena nanti di sini ada PPh 21 yang terus bergerak akibat penambahan pendapatan. Dia dapat bonus misalkan 250.000, enter gitu. Untuk lain-lain dia dapat bahkan sampai 500.000, enter gitu. Tapi di sini dia punya potongan koperasi. Potongan koperasi kan sifatnya tidak ini ya, tidak permanen. Oh sorry, kalau untuk simpanan wajib koperasi seharusnya dia permanen. Misalkan berdasarkan RAT, rapat anggota tahunan, bahwa setiap anggota koperasi per bulannya harus menyerahkan ya, simpanan wajib sebesar 100.000, enter. Nah, maka di sini makin berkurang, potongannya makin bertambah, gaji bersihnya makin berkurang. Dia ada pinjaman koperasi 375.000, potongannya terus bertambah dan gajinya makin berkurang. Ada potongan lain-lain, misalkan 230.000. Oke, nah jadi gaji dia sekarang seperti ini. Jadi cara awalnya adalah kita cari dulu nama karyawannya, atau kita ketik kode ID karyawannya boleh, mencari namanya boleh. Jumlah kerja akan secara otomatis dihasilkan dari tanggal awal sampai tanggal cut off perhitungan kerja. Jadi total harinya itu ada 27, sementara dia lemburnya sekian, sakit 1, izin 1, alfa 2, jadi jumlah kerja optimal dia adalah 23. Sekarang kita coba simpan. Setelah disimpan kemudian kita cetak slip gajinya. Nah, ini slip gajinya. Gaji nomor 2, di entry tanggal 24 November, ID karyawannya ini, nama karyawannya karyawan 1, kerja dari tanggal 24 Oktober sampai 24 November, jumlah hari kerjanya 27, masuk kerjanya 23 hari. Ini adalah rincian pendapatan, ini adalah rincian potongan. Jadi gaji bersihnya sekian. Dia bisa digaji, ditransfer atau tunai. Nah, setelah itu kita akan coba lihat sekarang dalam hal terjadi kesalahan entry data, kita bisa mengeditnya di sini. Penggajian nomor 1, misalkan ini terjadi kesalahan. Ini contoh aja, terjadi kesalahan. Misalkan ini potongannya bukan 1 juta, tapi 100.000. Enter. Nah, gitu. Jadi, ini bisa dicetak ulang. Bahkan jumlah lemburnya bisa diganti, sakit, izin alfanya pun bisa diganti. Setelah itu dia bisa disimpan, kemudian kita coba apakah bisa dicetak ulang atau tidak. Kita cetak ulang. Jadi ini ada gaji, penggajiannya ada selisih yang lumayan besar karena kesalahan mengentry potongan di sini. Seharusnya 100.000 malah diketik jadi 1 juta. Oke, sekarang kita akan coba lihat laporan masternya. Ini laporan pendapatan, item potongan, ini karyawan. Kemudian di sini laporan penggajiannya kita lihat. Gajian pada tanggal 24 November. Kemudian kita coba print. Ini datanya. Jadi untuk sementara waktu perusahaan harus mengeluarkan uang sekitar 7.856.700. Karyawannya kan baru 1, baru 2. Biasanya perusahaan itu karyawannya bisa sampai ribuan gitu kan. Maka nanti perusahaan harus menyiapkan uang sebanyak yang diperlukan untuk menggaji karyawan.
Kemudian kita coba lihat untuk PPh-nya. PPh-nya kita coba print. Nah, ini PPh 21-nya. Jadi nanti perusahaan akan memotong gaji karyawan sebesar ini. Kemudian untuk BPJS-nya kita coba print BPJS-nya. Oke, ini dia BPJS yang harus diklaim, diserahkan ke pemerintah. Kemudian slip gaji atas nama karyawan 1. Oh, sorry. Atas nama karyawan 1, iya dia gajiannya nomor 2 nih. Klik. Nah, jadi bisa dicetak ulang di sini. Bisa dicetak ulang. Silakan aja cari nama karyawannya, misalkan karyawan 2. Nah, karyawan 2 justru dia gajian pada nomor sekian. Klik, bisa dicetak ulang. Demikian saudara-saudara demo aplikasi penggajian, sangat sederhana sebenarnya, sederhana sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika memang Anda merasa tutorial ini ada manfaatnya, silakan share, like, komen, subscribe, atau bahkan mengajukan pertanyaan. Silakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.